So, harusnya nggak terlalu salah lah ya kameranya lah ya. Dan semoga si audionya juga bagus, semoga. Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Gohan di Where to Fall di dalam podcast yang berupa format video kali ini. Ya, anyway sorry banget kalau misalkan gue mukanya nggak di center ataupun suaranya kurang bagus karena emang tidak lagi di rumah atau di kamar seperti biasanya. Ada orang yang tadi lewat. Semoga orangnya gak kelihatan ya. Jadi intinya sekarang gue lagi pengen hilang aja dari dunia gitu sebenarnya. Bukan pengen hilang, cuman sedang istirahat di luar, di keheningan. Sebenarnya kalau gue diam hening kan, iya ya, hal yang tidak mungkin gue dapatkan di Jakarta ya, bersama dengan suara-suara burung gitu. Jujur gue tahu sih mau bikin podcast soal apa, cuma intinya gue lagi menikmati keindahan natural aja yang begini, keren aja sih. Jujur ini gue lagi hilang, maksudnya ini nggak terlalu jauh sebenarnya dari apartemen gue di tempat gue tinggal, cuman emang gue belok ke sini itu gue kayak asal aja, kayak belok ke sini sesimpel kayak kalau lagi naik motor abis isi bensin yang full terus mau belok ke sana kemari, ngerasa tidak punya beban, kayak ya udah gitu aja, kayak pengen coba kesini, kemana, dan gue berakhir di sini. Jujur mungkin ini nggak akan kelihatan di kamera gitu, kelihatannya mungkin aja cuman gue sama beberapa pohon sama langit yang lagi cerah banget. Sumpah ini tidak ada awan sama sekali, cuman rada terang tapi kayak ya oke, masih bagus. And then apalagi ya, apa ya, gue mau gue bingung. Oh ya, mungkin live update aja deh sedikit. Baru kemarin gue selesai melaksanakan ujian ya, Abschlussprüfung Teil 1, yang mana itu seperti ujian pertengahan lah daripada seluruh rangkaian Ausbildung gue, program gue. Ya, walaupun tidak dapat nilai yang sempurna, tapi setidaknya gue dapat 3. Kalau dibilang senang atau tidak, ya setidaknya gue senang karena gue lulus. Sekarang sudah lebih tenang, karena sebelumnya jujur sumpah parah gue nervous banget dan cukup takut gitu. Cuman ya walaupun sebenarnya 3 bukanlah hal yang ingin gue dapatkan, tapi ya setidaknya gue lulus gitu. Dan 3 juga sebenarnya udah bagus. And then apalagi. Beneran tanggal 1 April kemarin, bukan April Fools, tapi Maya diculik sama orang. Akhirnya gue beli skuter baru. Ya alhamdulillah karena akhirnya gue bisa beli skuter baru tanpa harus membuang skuter yang lama. Ya ada alasan untuk bisa membeli barang baru karena emang gue pengen beli barang baru, maksudnya terdengar boros tapi emang pengen coba untuk beli skuter baru yang lain, yang merek lain, pengen coba merek ini itu, cuman kayaknya ya karena waktu itu masih punya skuter yang lama, kayak sayang banget kan gitu. Ya akhirnya skuternya dicuri orang, dan ya udah akhirnya gue beli skuter yang baru gitu guys. Sedih ya, lumayan karena lumayan kan. Berapa ya skuter itu gue beli, berapa ya, nanti gue cek deh ya, nanti gue cek harganya waktu itu kurang lebih berapa, nanti gue konversiin ke rupiah. Mungkin kalau nanti ada gambarnya mungkin ya di sini. Ini jujur sumpah gue nggak tahu nih muka gue center atau enggak, cuman dimaafin aja ya kalau misalkan ternyata muka gue nggak center. Ya intinya gue kesini juga lagi nyobain si skuternya. Iya ada lebah kan ya? Itu apa? Enggak, lalat, nggak tahu.
Ya intinya gue sedang hilang. Dan gue pengen komentar aja sih sama satu hal. Seperti biasa di Bartufol gue akan komentar dan gue akan apa ya, ya ngomong aja lah ya, ngedumel cerita soal apa yang terjadi, apa yang menurut gue salah atau apa yang menurut gue benar. Pandangan, halo, ada orang lewat. Dan ya, maybe apa pandangan gue secara universal soal hal tersebut. Jadi ceritanya, mungkin kalau kalian pernah dengar gitu ya, gue pernah bikin entah gue pernah bikin videonya. Kalau bikin video sih udah pernah pasti. Cuman kayaknya nggak gue upload ke media sosial juga deh. Jadi kalau memang misalkan kalian nggak tahu videonya yang mana, jadi mohon dimaafkan ya, gitu. But intinya adalah kemarin gitu ya, 3 bulanan yang lalu kurang lebih ada Azubi di tempat gua, tapi tidak berjalan dengan baik gitu. Dan akhirnya dia pindah ke tempat lain di München kalau nggak salah, kurang lebih sekitar situ. Gitu. Dan ya singkat cerita dia butuh bantuan dari anak-anak yang di tempat kerja gua. Dan anak-anak di tempat kerja gue pun juga rada malas-malasan dan ogah-ogahan gitu untuk ngebantu dia. Padahal notabene-nya ada salah satu orang yang adalah sahabatnya dia gitu loh. Gue melihatnya seperti apa? Gue melihatnya adalah gini loh. Gue sendiri cukup malas sebenarnya ngebantuin dia. Apalagi tiba-tiba dengan diiming-imingi duit. Ya nanti gue kasih dia 5 atau 10 euro. Ya gak tahu ya, dalam tanda kutip kemalasan gue untuk membantu dia tidak tidak cukup gitu untuk dibayar dengan 5 sampai 10 euro. Walaupun kalau misalkan ngitung kerja per jam 10 euro per jam itu juga lumayan gede sih sebenarnya. Apalagi pasti kerjanya pun nggak nyampe sejam sebenarnya gitu. Cuman ya, yang mahal adalah sebenarnya malesnya gue untuk ngebantuin dia. Padahal kalau dibilang kayak tiba-tiba ada teman gue minta bantuan, apalagi bestie gue, sahabat gue minta bantuan ini itu, kayaknya gue dengan senang hati jalan tanpa dibayar. Ataupun bahkan misalkan kalau gue harus membayar, gue harus ngeluarin uang secara dari pribadi gue gitu, dari dompet gue, ya gue akan oke-oke aja. Bahkan ketika itu tidak dikembalikan, menurut gue sih masih oke-oke aja gitu loh. Tapi karena ini bukanlah orang yang quote unquote gue sayang ya sebagai manusia gitu, dibayar 10 euro pun gue males. Kalau 30 euro boleh lah, aduh gede banget sebenarnya ya. But gue nggak usah terlalu ceritain gimana masalahnya, apa masalahnya sebenarnya. But intinya adalah dia butuh bantuan, tapi anak-anak tuh nggak ada yang mau bantuin dia gitu. Menurut gue kenapa? Menurut gue, di pandangan gue, karena ya sesimpel dia bukanlah orang yang asik aja gitu loh sebenarnya. I don't know. Cuman kayak untuk gua yang pernah kenal sama dia, pernah kerja bareng dia, gua sempat beberapa kali pengen ngajak ngobrol kayak kita call yuk nanti pas lu habis balik kerja, gimana sih kabarnya, gimana sih ininya, apa yang terjadi di sana segala macem. Ya mungkin kalau orang-orang yang tahu gue secara pribadi, emang gue suka begitu gitu. Gue senang buat untuk ngobrol sama orang via telepon, ngobrol berapapun berjam-jam. Emang kalau memang misalkan ada topiknya, ya gue suka banget sama hal tersebut gitu. Di spot lu siapa dan siapa. Cuman dia ya menolak aja. Ya well, not getting butthurt tentang penolakan tersebut, tetapi terasa kayak apa ya, terasa seperti ya gimana gue ngomongnya, terasa seperti dia menutup diri lah gitu. Padahal ya buat apa, yang seharusnya gue ngobrol sama dia enak gitu kan, yang menurut gue seru-seru aja untuk diajak ngobrol. Halo. Gitu. Iya ini nggak sih, harusnya iya yang ke arah sana. Oh iya kayaknya gue tahu deh gue di mana. Kayaknya ini gue nggak terlalu jauh dari rumah gue sebenarnya. Cuman emang gue nggak pernah kesini aja berarti ya. Iya gitu. Terus ya sesimpel kayak gue ngerasa dia
tertutup, dan akhirnya gue jadi nggak sudi hati untuk, oh bukan, gue kira bos gue. Intinya gue ke distract mulu. Intinya karena gue tidak merasa bahwa dia adalah orang yang baik. Gue di sini kayak berasa akamsi gitu. Ya Allah, tadi gue mau ngomong apa? Karena gue tidak merasa bahwa dia adalah orang yang cukup asik. Gue tidak merasa bahwa dia adalah orang yang cukup open gitu ya. Makanya gue jadi ngerasa menutup diri aja gitu loh sama dia. Sesimpel kayak, ya kalau lo emang begitu ya buat apa gue harus open ngebantuin lo. Padahal yang gue pengen lakukan adalah sesimpel ya gue pengen untuk ngobrol aja, tahu apa yang terjadi, kepo segala macem. Ya apa ya saran aja sih menurut gue untuk siapapun orang di luar sana, pun untuk gue pribadi, kalau bisa jika ada kesempatan untuk dekat sama orang, untuk bisa kenalan sama orang, untuk bisa punya ikatan pertemanan, persahabatan, tali silaturahmi segala macam, menurut gue sih ya diambil aja kesempatan tersebut. Karena kita nggak tahu kita dapat bantuan dari siapa, kita dapat pekerjaan dari siapa, kita dapat informasi dari siapa, ataupun mungkin kita bisa mendapatkan chance ataupun opportunity dari mana. Kita nggak bakal tahu soal hal tersebut gitu loh. Yang mana ya terjadi sekarang gitu menurut gue. Ketika lu quote and quote menutup diri, dan akhirnya orang-orang juga menutup diri, dan ketika lu ngerasa butuh bantuan, lu sendiri yang capek, lu sendiri yang kecot gitu loh, lu sendiri yang kayak ini ribet banget gitu. Dan ya masalahnya ketika ada orang yang notabene-nya adalah sahabatnya dia ketika di Indonesia merasa bahwa dia dalam tanda kutip penyulitkan karena si dianya ini bilang bahwa kayak itu si temen lu katanya lagi banyak kerjaan segala macam. Meanwhile karena gue satu plan sama dia, maksudnya bukan satu plan, satu jadwal kerjaan sama dia, ya gue tahu gitu kayak ya emang penuh gitu, emang banyak, tapi dibilang ketat banget sampai nggak ada waktu buat ngebantuin sama sekali juga enggak gitu loh. Ya ini gue masih bisa bikin podcast. That's mean ya kayak tidak separah itu, tidak sepenuh itu juga. Jadi intinya adalah ya baik-baiklah sama orang, tetap berguna buat orang lain, mencoba untuk berguna buat orang lain, jaga kesopanannya, tetap rendah hati. Ya, kalau bisa jadi baik kenapa tidak gitu kan. At least tidak mengganggu orang lain, at least tidak tidak jahat lah gitu. It's okay ketika lu bukan menjadi orang yang baik, tapi janganlah jadi orang jahat. Ketika ada orang yang berusaha baik sama lu, terima saja usaha untuk kebaikannya. Menurut gue sih kayak gitu. Ya seperti itulah intinya. Apalagi I don't know, maybe kayaknya itu aja. Ini gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu ya muka gue ada di center frame atau enggak. Cuman sedang ingin menikmati udara di luar. Abis kemarin gue ujian, sedang menikmati ya alam gini. Karena di Jakarta pasti tentu saya tidak ada seperti ini. Ada mbak-mbak lewat di sebelah kanan, tapi kita tunggu dulu sampai dia lewat depan muka gue baru gue sapa, halo gitu. And then ya intinya enjoy your life aja sih ya sekarang, kayak gue sekarang gitu. Tiba-tiba bikin video tiba-tiba jalan-jalan, tiba-tiba skuter dicuri, terus tiba-tiba beli skuter baru. Ya lagi kalau gue kemarin bilang kan sama teman kerja gue kayak, kamu gimana? Kacau banget pasti skuter dicuri. Terus ya gue bilang kayak, ya setidaknya gue bisa beli skuter baru. Terus dia ketawa doang, ya kayalah gitu, kayak ya bersyukur apalah gitu dia bilang. Kata-kata kasar pokoknya gue nggak mau ngomong itu di sini. Cuman intinya kayak ya kalau gue marah juga nggak bakalan
balik skuter gue. Kalau gue maki-maki orang juga nggak bakal marah skuter gue. Nggak bakal marah, nggak bakal balik juga skuter gue. Ya udah gue ya dengan keep smile dan akhirnya beli skuter baru. Bijak bukan? Ya intinya gitulah teman-teman semuanya. Capek. Anyway kayaknya gue bakalan bikin ini kali ya, bikin video review skuter ini pakai drone, kayak seru kali ya. Karena kan bisa following tuh, kayak seru deh. Ya ampun, ya udahlah ya guys. Anyway, itu sepatu gue jadi tripod, jadi kayak mau gue ambil dulu gitu. Dan oh ya, sekali dulu deh kita sambil ngeliat di sekitar sini ya, ada apa aja. Kita lihat guys di sini tuh, tara. Tuh keren ya di sini ya. Literally sepanjang jalan ada Maya versi 2. Nggak ada apa-apa guys di sini guys. Cuman ya inilah yang gue butuhkan. Lihat dari tadi motor nggak ada kan, nggak ada mobil. Mobil ada tadi beberapa lewat, cuman kayak sepanjang itu kosong gitu. Ada mobil ternyata di situ. Halo, mobil doang tapi nggak ada orang ya. Ada sih di situ orang banyak lewat di situ. Di situ kalau kalian sadar, cuman nggak tahu kelihatan atau nggak. Cuman intinya, itu tuh. Intinya sepi dan bagus aja menurut gue. Mungkin nanti gue mau ke sana karena gue kayaknya lupa itu ke sana kemana, dan ngecek baterai dari si skuter dulu kali ya. Jadi biar tahu gue harus lewat mana segala macam, sanggup nggak, masih berapa kilo lagi. Dan ya gitu aja. Itu si estetik guys, estetik. Gue foto dulu. Cara fotonya gimana? Oh bisa gini di foto. Oke. Aneh. Ya udah kayak gitu aja. Salam dari gua, Hans di Where to Fall dari Jerman. See you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatu udah sampai jebol gini, nggak dibeli-beli, malah beli skuter baru. Bagus.